Sejumlah tenaga kesehatan di Bengkulu berunjuk rasa menuntut pencairan uang insentif. Mereka mengaku uang insentif tenaga kesehatan khusus COVID-19 belum dibayarkan sejak Juni 2020 lalu. Dan kita juga tidak ada kepentingan politik satupun di Rumah Sakit Im Yunus ini. Jasa remunerasi sudah 3 bulan tidak dibayar. Puluhan tenaga kesehatan dari perawat dan bidan yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 RSUD M Yunus Bengkulu berunjuk rasa di halaman rumah sakit. Mereka menuntut pencairan uang insentif khusus COVID-19 yang hingga kini belum mereka terima. Selain itu, tenaga kesehatan dan pegawai juga meminta kejelasan pencairan uang remunerasi yang belum dibayarkan sejak bulan November. Sesuai peraturan, setiap tenaga kesehatan di RSUD M Yunus Bengkulu seharusnya mendapat insentif sebesar 7,5 juta rupiah per shift atau 15 hari kerja. Untuk jasa remunerasi Rumah Sakit M Yunus ini bermacam-macam. Tergantung dari ruangan juga. Jumlah pasien antara 2 juta sampai 4 juta. Per orang, Bang ya? Per orang. Ya. Jadi bukan hanya kami bidan perawat yang mendapatkan kalau memang ini keluar. Semua karyawan dan karyawati. Tanggapi unjuk rasa, Gubernur beralasan saat ini anggaran masih dalam tahap pergeseran dan menunggu persetujuan dari Mendagri. Yang tadi insentif nakes, sekarang tinggal menunggu pemindahan rekening, pergeseran rekening karena waktu dana itu masuk ke APBD, waktu itu APBD kita sudah disahkan. Nah, mereka sepakat tadi dalam minggu ini pergeseran itu akan selesai. Rumah sakit tadi persetujuan DPR juga sudah, konsultasi di Mendagri, mudah-mudahan akhir bulan ini akan baik. Kemudian yang ketiga, uang lauk pauk. Nah, uang lauk pauk ini semua, Pak, bukan rumah sakit saja. Seluruh ASN di bawah jajaran Pemprov, uang lauk pauk itu memang belum dibayarkan. Pemerintah Bengkulu berjanji uang remunerasi akan dicairkan dalam minggu ini dengan bersumber pada saldo RSUD dan uang pencairan BPJS Kesehatan. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Bukan kali pertama pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan COVID-19 tertunggak. Hal ini menjadi ironi mengingat para tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 di tanah air. Inilah cara sejumlah tenaga kesehatan di instalasi pemulasaraan jenazah COVID-19 di RSUD Soekarjo Tasikmalaya dalam menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka mengenakan APD bertuliskan curhatan terkait insentif yang menjadi hak mereka, tapi tak kunjung dibayarkan. Hal ini menjadi ironis, mengingat sejumlah tenaga kesehatan yang lain justru telah mendapatkan pembayaran hak. Nestapa tenaga kesehatan masih akan bertambah dengan adanya wacana pemangkasan anggaran insentif. Hal ini terlontar dalam rapat Presiden dengan jajaran menteri terkait penanganan COVID-19. Pemotongan anggaran terlontar karena anggaran di Kementerian Keuangan sudah melampaui batas maksimal yang disepakati bersama DPR. Keputusan pemangkasan insentif tertuang dalam SK Menteri dan nilai insentif berkurang sebesar 50% dari tahun 2020. Namun Kementerian Keuangan memastikan besaran insentif tenaga kesehatan pada tahun 2021 tak dipotong atau besarannya sama seperti diberikan pada tahun 2020. Saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif nakes. Dengan demikian, insentif tetap sama diberlakukan di tahun pada tahun 2021 ini. Sama dengan diberikan di tahun 2020. Ini yang mungkin kami tegaskan untuk menjawab kemudian tulisan, kemudian pertanyaan dari para media dan juga kepada publik. Di sisi lain, anggaran kesehatan di tahun 2021 akan ditambah lebih tinggi dari perkiraan awal. Anggaran kesehatan 2021 yang semula diperkirakan lebih dari 150 triliun, ditambah menjadi 254 triliun rupiah. Penambahan anggaran dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan penanganan COVID-19 di tahun 2021. Tapi yang terpenting saat ini adalah jaminan terpenuhinya hak para tenaga kesehatan. Mengingat mereka adalah garda terdepan penanganan COVID-19 di tanah air, yang setiap saat bergulat dengan risiko terpapar dan tertular COVID-19. Sudah semestinya hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan iNews melaporkan.